Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya kamu, dimudahkan juga rezekinya kamu. Dan episode kali ini spesial banget, Indah nggak sendirian. Aku nggak monolog terus ya, karena ada teman-teman di sini. Ada siapa aja? Halo, aku Sherly. Ada Sherly, Ada Salwa. Sherly dan Salwa dari mana? Dari SMK Wira Swasta. SMK Wira Swasta Swasta, Cimahi. Dan di Actional lagi magang ya, Iya. lagi PKL-an. Nah, ini adalah episode terbaru di channel YouTube Menghebat Bersama. Namanya adalah Tanya-Tanya Teteh. Jadi teman-teman bisa bebas bertanya tentang kendala public speaking-nya. Nanti Teteh bakalan coba jawab. BTW ngobrolin tentang public speaking, ada yang pernah ngobrol di hadapan banyak orang gitu, pidato? Kalau Salwa? Belum sih. Salwa belum. Belum. Kalau Sherly? Belum. Tapi kalau depan kelas udah. Nah, Iya. di depan kelas sama aja kan ya? Iya. Biasanya apa sih yang menjadi kendala untuk tampil di hadapan banyak orang? Kalau kalau aku sih kalau model baru kenal pasti aku gugup, kayak bingung mau ngomong apa gitu. Pasti banyak diamnya. Tapi kalau lama kelamaan udah lumayan kenal pasti udah tahu nih sifatnya kayak gini, jadi kita makin akrab gitu. Oke, kalau awal kenal tuh jadi kayak gugup kan, Iya, tapi takut lama-lama salah. enggak gitu. Tapi kalau lama-lama enggak. Kalau Shirley gimana? Kalau aku lebih ke belibet kata-katanya, merangkai kata-katanya, terus sama gugup aja sih. Banyak orang kan nggak bisa natap orang-orang yang di depan, jadi natapnya kesel. Oh, tapi kalian tahu gak kenapa sih hal tersebut tuh terjadi gitu? Kayak gugup, kenapa? Enggak sih. Suka tiba-tiba kayak gitu kalau baru kenal gitu. Tapi mau gak jadi jago public speaking-nya? Kenapa? Mau gak berani natap mata orang? Mau. Tahu gak sih kalau ngomongin tentang public speaking, Teteh pengen nanya dulu ke Sherly sama Salwa. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Ada 3 kata sebenarnya. Apa, siapa, kenapa. Pertama, kita coba cari tahu terlebih dahulu tentang ketakutannya nih. Pertama, apa sih yang sebenarnya ditakutkan sama Sherly sama Salwa ketika dikasih kesempatan nih presentasi di hadapan banyak orang, kemudian public speaking, jadi MC. Apa yang ditakuti kira-kira? Takut salah nyebut kata-katanya. Takut salah. Terus apa lagi? Apa ya? Takut bahasanya kurang sopan. Takut bahasanya kurang sopan. Apa lagi? Udah. Kalau Salwa? Kalau aku takutnya nggak sesuai yang saya omongin, terus kepada orangnya nggak sesuai gitu. Oke. Nggak sesuai sama orangnya, Iya. kemudian salah, takut salah Iya. juga. Oke, itu apa ya? Apa yang kamu takutnya hampir sama? Tadi takut salah, takut nggak sesuai. Terus siapa sih yang sebenarnya ditakuti itu? Ketika tampil nih di hadapan Cara orang. omongannya aja sih. Siapanya? Akunya. Oh, Salwa takut sama diri Salwa. Iya, soalnya nggak terlalu percaya diri gitu. Oke, kalau Sherly yang ditakuti Takut sama yang ngedengerin. Oke, yang ngedengernya Sama penontonnya. sama penontonnya. Oke, itu siapa ya? Terus pertanyaan ketiga, kenapa? Kenapa takut? Mungkin ya karena belum terbiasa juga. Oke, belum terbiasa. Ya, terus masih malu-malu juga gitu. Masih malu-malu. Kenapa takut? Karena gugup. Karena So, gugup. pertama kali langsung ketemu banyak orang itu gugup kan gitu. Oke, karena gugup. Tadi kenapa takutnya? Karena belum terbiasa, terus karena gugup. Itu pertanyaan POV yang pertama. Masuk ke yang kedua nih. Masih apa, siapa, kenapa? Apa, siapa, kenapa? Kalau misalkan Salwa sama Sherly dikasih kesempatan nih untuk siaran, misalkan ketemu sama narasumber ataupun jadi narasumber, apa yang kira-kira akan disampaikan? Tentang audio video kah? Atau tentang a day in my life-nya atau apa? Bebas sih kira-kira. Atau mulai dari sesuatu yang disukai apa? Salwa? Hobi apa? Hobi apa kalau Sherly? Aku paling hobi dengerin musik kayaknya.
ngobrolin tentang Ya, musik. ngobrolin tentang musik. Nah, kalau Salwa, Kalau aku juga paling adain my life buat nyari makan gitu, food ah, vlogger oh gitu. kamu suka food vlogger gitu? Iya, tapi nggak di video gitu. Oke, nanti mungkin mulai di video ya. Iya. Gitu, kalau Salwa ingin menyampaikan tentang food vloggernya, kalau misalkan Shirley tentang musiknya. Kemudian yang kedua kan masuk ke siapa? Siapa akan menyampaikan ke siapa kalau Salwa? Kalau aku sih menyampaikan ke Siapa? Apakah teman atau siapapun itu? ya mungkin teman dekat. Mm-mm. Kalau Shirley Sama aku juga ke teman dekat. Apa siapa? Pertanyaan ketiga, kenapa? Kenapa menyampaikan hal tersebut? Karena sebelum kita ke orang yang gak dikenal dulu, direkomendasiin dulu ke teman dekat gitu. Oke, ke teman dekat dulu. Kenapa Iya. teman dekat harus tahu gitu? Iya, soalnya pasti dia ngerti lah. Oh, ini mungkin sok buat disebarin gitu, ininya enak gak gitu. Oke, supaya teman dekatnya juga tahu gitu ya. Iya. Kalau Shirley? Kalau aku mungkin nyari teman yang sama hobinya kayak aku. Oke, supaya punya teman yang sama hobinya Ya. sama aku. Nah, ada apa, siapa, kenapa dengan dua sudut pandang yang beda kan? Iya. Yang pertama mengarah ke apa coba? Pertanyaan yang pertama tadi. Ketakutan kan? Iya. Ngomongin tentang ketakutan. Kemudian yang kedua ngarahin ke pertanyaan apa, siapa, kenapa? Iya. Apa yang bisa kita sampaikan ke orang, Iya. ya kan? Apa yang bisa kita berikan ke orang. Dua sudut pandang yang berbeda, tapi nyatanya teman-teman ketika tampil di hadapan banyak orang, mana yang lebih banyak dipikirkan? Apa, siapa, kenapa di yang pertama, atau apa, siapa, kenapa di yang kedua? Yang kedua, Yang kedua? kata yang kedua. Yang kedua kalau salah apa yang pertama? Atau ketika akan tampil nih, wah muncul tuh ketakutan. Yang pertama sih. Yang pertama. Kalau Shirley yang kedua? Yang kedua, berarti udah bagus ya Shirley. Karena sebenarnya ya, kalau kita cari tahu tentang ketakutan, kenapa banyak orang tuh yang takut tampil di hadapan banyak orang ataupun public speaking, itu terjadi karena kita terlalu fokus pada bagaimana orang tuh bakalan nilai kita, gitu. Ya, ketika misalkan kita tampil deh presentasi, kita tuh pasti pikirannya, ih nanti salah atau enggak ya? Iya. Jadi padahal orang tuh nggak bakalan nilai kita loh. Padahal orang tuh bukan jurinya kita. Dan kita terlalu fokus itu. Kita terlalu fokus pada penilaian orang lain. Pernah ngerasain insecure? Iya, sering. Pernah ngerasa bahwa aku tuh nggak berharga? Enggak sih. Pernah ngerasa bahwa ih aku tuh nggak secantik dia atau aku nggak sepintar dia? Pernah ya. Dan pernah dihujat? Enggak sih. Pernah dikritik? Dikritik. Pernah ada orang yang menyakiti kita, ngomong asal-asalan bikin kita sakit hati? Ada deh. Ada. Pernah kalau misalnya kita nggak dipuji, kita tuh bakalan sakit hati? Enggak. Enggak ya. Nah, tapi kebanyakan orang ataupun manusia itu lebih banyak terlalu fokus pada bagaimana kita akan dinilai sama orang. Kayak, ini nanti bakalan salah atau bener ya? Oh nanti aku bakalan lancar atau enggak? Aku bakalan belibet atau enggak? Sedangkan penilaian orang lain itu bisa kita kendalikan enggak? Tapi yang bisa kita kendalikan apa? Diri kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Tapi kenapa kita selalu fokus pada penilaian? Kenapa kita tuh selalu fokus pada orang tuh bakalan nilai kita tuh kayak gimana ya? Kalau kita dapat penilaian buruk dari orang lain, kita bakalan malu kan? Iya. Bakalan malu dan bakalan nggak mau tampil lagi. Iya. Oke? Iya. Di hadapan banyak orang. Dan itu salah satu kenapa sih orang tuh takut tampil di hadapan banyak orang, karena kita terlalu fokus pada bagaimana orang akan menilai kita. Dan tahu gak, ketika ada yang masih belum berani untuk kayak pidato di hadapan banyak orang, jadi MC, kenapa kira-kira? Karena takut aja. Takut apa ya namanya? Takut gugup, terus takut tiba-tiba salah bicara juga. Takut gugup, takut salah. Kalau aku sih dari SD sama SMP sering buat presentasi di depan banyak orang. Kan setiap hari kan aku waktu SMP agen perlindungan. Jadi kan setiap harinya tuh kayak presentasi pidato di depan orang. Tapi
bukannya malah makin pede tapi malah insecure gitu. Oh, Iya. insecure-nya karena? Gara-gara kayak aduh gimana ya, kayak makin gak pede gitu gini. Oke, makin gak pede. Kalau Sally takut. Ketakutan itu, Teteh pengen ngajak teman-teman untuk flashback sejenak di masa kecilnya. Iya. Ingat kembali proses di masa kecil. Udah ingat? Sally kecil, Salwa kecil tuh kayak gimana? Pernah nggak sih pas kecil pernah dibentak sama orang tua? Pernah dapat pukulan fisik atau apapun itu? Pukulan fisik atau kayak yang buat sakit hati? Pernah dibully Sally sama orang tua, atau jangan orang tua sih, temen atau siapapun itu, sampai kayak sakit banget hatinya, sok banget? Enggak sih, sakit banget. Tapi pernah dibeli. Pernah dibully dan itu sakit hati nggak ketika dibully? Biasa aja. Biasa aja. Pas orang tua marahin kita, ada sakit hatinya nggak? Ada. Sakit hatinya masih kerasa nggak sampai sekarang? Enggak sih. Enggak. Kalau Sally enggak kerasa atau memang belum diresapi lagi, dicek lagi? Karena sebenarnya kadang ada ya namanya tuh luka batin, luka pengasuhan. Kenapa banyak orang yang belum bisa tampil di hadapan banyak orang ataupun public speaking? Salah satunya bisa terjadi karena faktor psikologis, ya, faktor trauma, pernah dibully, makanya gak mau untuk tampil di hadapan banyak orang. Atau ketika kecil selalu dibentak terus sama orang tua. Kamu tuh ya, atau kamu belajar ya, kayak gak pernah dikasih ruang cerita. Kamu gimana perasaannya? Gak pernah ditanya kayak gitu. Maka kalau misalkan kita tuh punya tuh luka-luka di masa lalu, bukan hanya dari orang tua ya, tapi dari teman-teman yang lain yang pernah nyakitin kita, yang pernah ngebully kita, maka supaya takutnya hilang dulu, itu kita tuh harus yang namanya membasuh luka pengasuhan. Gimana caranya Teh Indah? Kalian sering ngobrol gak sih sama diri sendiri? Sering. Di depan kaca. Gimana tuh kalau ngobrolnya? Aku sih kenapa sih komentar harus kayak gini gitu-gitu, kan jadi kayak gini, paling penyesalan hari yang baru dilakuin kayak gitu. Oke, kalau Salwa, kenapa sih kamu tuh kayak gini? Kan harusnya kayak gini Iya. gitu ya. Jadi nanyain, deep talk-nya nanyain, tapi nanyanya menyudutkan. Iya. Itu kalau Salwa, kalau Shelly gimana? Aku tuh misalkan aku lagi marahin teman terus kata-kata kasar keluar, terus aku kenapa ngomong pakai kata kasar, kan takutnya dia sakit hati gitu. Oke, nyesel ya, tapi konteksnya hampir sama ya. Kenapa sih kok harus kayak gini gitu ya? Tapi konteks itu deep talk betul. Tapi teman-teman pernah gak sih deep talk? Kan kita sering banget nanyain kabar kalau ketemu sama orang. Kayak, Salwa, kamu gimana kabarnya? Sarli, kamu gimana kabarnya? Tapi teman-teman sering gak sih nanyain kabar ke diri sendiri? Wah, kamu gimana sih kabarnya sekarang? Chef, kamu gimana sih kabarnya sekarang? Sering gak? Belum Enggak. Kita tuh sering banget minta maaf kan kalau ngelakuin kesalahan ke orang lain. Tapi kita sering gak minta maaf ke diri kita sendiri? Maafin ya, karena aku terlalu memforsir diriku. Maafin ya, aku nyalahin kamu terus. Kan ada ya. Kalau kita salah, yang disalahin siapa? Kalau kita kecewa, yang ngerasa kecewa siapa? Kita sendiri. Tapi yang berjuang siapa? Kita sendiri. Adil gak? Ibaratnya teman-teman udah berjuang mati-matian, tapi teman-teman malah dihujat sama orang. Perjuangannya gak pernah dihargai. Kan sakit hati gak? Iya. Nah, itulah kenapa kita tuh masih insecure. Karena kita belum kenal sama diri kita sendiri. Kenapa kita masih takut? Karena kita tuh belum mencintai diri kita sendiri. Jadi kayak, boleh gak sih kita deep talk tadi? Ya kayak konteksnya nyalahin. Yang bisa memperjuangkan diri kita dan mimpi kita tuh bukan orang lain. Yang bisa memperjuangkan diri kita dan mimpi kita itu adalah diri kita sendiri. Orang tuh bakalan datang dan pergi gitu loh, people come and go. Ya, tapi yang bisa memperjuangkan, oke, aku harus bangkit lagi, oke, aku harus berjuang lagi, itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak cinta sama diri kita, siapa loh yang bakalan memperjuangkan? Enggak kan ya? Makanya tadi hati-hati, kayak kalimat yang nyalain kayak gitu, itu tuh harus diubah gitu. Kita harus, ya udah, aku mengaku, aku mengucapkan kesalahan
berkata kasar dan lain sebagainya, nggak apa-apa, mungkin aku lagi keceplosan, tapi kedepannya aku akan belajar lebih baik lagi. Jadi kalau ngomongin tentang bisa nggak sih jago public speaking, bisa banget, tapi faktor pertama yang harus dibenahi adalah faktor psikologis kayak tadi. Sering nggak sih ngucapin ke diri sendiri, sering nggak sih deep talk, atau jangan-jangan kita tuh asing gitu loh sama diri kita sendiri, kita nggak kenal. Coba, wah, kelebihan kamu apa? Bingung kan? Kekurangan kamu apa kira-kira? Ya merasa kurang percaya diri sama diri sendiri gitu. Kurang pede. Kalau share, kelemahan kamu apa? Kekurangan. Kamu ngerasa kurangnya apa? Kurang, nggak tahu. Apa udah ngerasa aku perfect nih gitu? Enggak sih, masih ada kekurangan tapi nggak tahu. Tadi kan kalau Salwa kurang percaya diri, kalau Shirley apa tuh? kurang memahami orang lain. Oh, oke, kurang memahami orang lain. Itu kalau Shirley. Kelebihannya apa, Shirley? Guys, manusia itu kalau ditanya kelebihan kamu apa? Apa ya? Loading tuh. Tapi kalau ditanya kelemahan, aku tuh kurang ini. Berarti itu artinya kita belum kenal sama diri kita sendiri. Sebenarnya setiap orang tuh punya kelebihan loh. Salwa tuh punya kelebihan loh. Shirley tuh punya kelebihan loh. Tapi karena kita terlalu fokusnya pada kekurangan kita, hingga pada akhirnya kita tuh ngerasa nggak pede. Kita komparasi sama orang lain yang lebih cantik daripada diri kita misalkan. Padahal kita tuh punya kelebihan di yang lain loh. Itu makanya penting untuk kenal sama diri sendiri, untuk mulai mencintai diri sendiri. Gitu. Ada yang kebuka pikirannya? Salwa gimana? Gimana ya? Sorry, masih mencerna. Masih mencerna juga sih. Masih mencerna apa ya yang kira-kira yang bisa diimplementasikan. Tapi kayak oh gini nggak sih? Oh gitu deh, ngerasa gitu deh. Iya sih. Apa tuh kira-kira feedbacknya? Gimana ya? Saya coba kamu dulu. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kira-kira? Apa yang dirasakan dari ternyata harus cinta ya sama diri sendiri. Ternyata harus kenal sama diri. Ya, aku juga baru tahu kata Kak Indah juga. Ternyata kita harus minta maaf sama diri sendiri. Kita harus sayang sama diri kita sendiri. Aku juga baru kepikiran sama kata-kata itu. Kalau sama juga. Betul ya, FYI, ini mereka tuh nggak ada janjian tektokan gitu kan. Kita tuh emang langsung aja ngobrol gitu. Jadi wajar banget tadi Shirley sama Salwa juga bilang, maaf ya kalau nanti agak loading, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat perubahan nih ya. Video pertama dengan video selanjutnya. Gitu guys. Ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman yang lain? Apa ya? Tunggu aku jadi jago. Jadi lebih pede, jadi gak belibet gitu. Sebenarnya gitu. Masih malu-malu, masih wajar ya guys ya. Dan itu palingan obrolan kita di episode kali ini, dan kita bakalan lihat beberapa minggu ke depan Shirley dan Salwa ini akan seperti apa, dan akan coba untuk main sosmed gak sih kalian? Aku main Instagram, TikTok? Iya. Dua-duanya? Iya. Tapi sebagai penonton? Iya. Udah mulai upload konten gitu? Enggak sih. Belum. Tapi aku punya bakat di dance. Terus aku juga punya akun bareng-bareng, tapi di situ ada konten itu lagi dance. Oke, berarti udah ada nih. Kamu kan mau food blogger kan? Iya. Tapi udah mulai bikin konten kayak gitu? Belum. Belum. Nanti kita bakalan coba asah mereka juga ya, jadi konten-konten kreator. Selama sampai kapan di sini? Sampai November. Jadi kita 3 bulan ya karantina di sini sambil PKL. Kita bakalan lihat perubahannya itu kayak gimana. Gitu guys, mungkin itu yang bisa kita sharingkan, kita obrolkan di episode kali ini. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol merahnya, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.